Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Distaryani Salsa Syabila dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas tentang perkembangan iptek dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Yang pertama adalah A. Teknologi informasi dan komunikasi. 1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mengetahui perkembangan teknologi pada bidang informasi dan komunikasi, perhatikan uraian berikut. A. Bidang informasi. Sejak masa praaksara, cara manusia menyampaikan informasi terus berkembang hingga saat ini. Perkembangan teknologi pada bidang informasi tidak lepas dari beberapa penemuan teknologi berikut. Yang pertama adalah internet. Internet adalah suatu sistem global dari semua jaringan komputer yang saling terhubung satu sama lain menggunakan internet protokol suite untuk melayani pengguna seluruh dunia. Sejarah internet berawal dari diciptakannya teknologi jaringan komputer pada 1960. Yang kedua, radio. Radio diciptakan oleh ilmuwan asal Italia, Guglielmo Marconi pada 1895. Marconi mengirim sinyal radio melalui gelombang elektromagnetik sejauh 1,5 km. Selanjutnya, pada 1901, sinyal dari perangkat radio Marconi mampu melintasi Samudra Atlantik dari Inggris ke Newfoundland. 3. Televisi. Televisi telah menjadi sumber informasi berita dan hiburan. Televisi mulai berkembang sejak penemuan elektrik teleskop oleh Paul Nipkow pada 1880. Pada 1920, John Logie Baird dan Charles Francis Jenkins menggunakan elektrik teleskop karya Paul Nipkow untuk menciptakan suatu sistem dalam penangkapan gambar, transmisi, dan sistem penerima. B. Bidang komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi pada era global, penemuan berbagai alat berikut. Yang pertama, telegraf. Telegraf dikemukakan oleh Samuel F. B. Morse dan asistennya Alfred Vail pada 1835. Pertama kali dikirimkan oleh Morse pada 6 Januari 1838 melalui kawat sepanjang 2 km di New Jersey, Amerika Serikat. 2. Satelit. Penemuan satelit terinspirasi dari artikel Das Problem der Bewahrung des Weltraums der Raketenmotor yang ditulis Hermann Potonik pada 1928. Dalam artikel tersebut, ia memimpikan sebuah komunikasi jarak jauh antara bumi dan sebuah wahana di luar angkasa melalui gelombang radio. Yang ketiga, pesawat telepon. Perkembangan ponsel ini di Indonesia telah dimulai sejak dekade 1980-an. Akan tetapi, baru pada 1990-an, penggunaan ponsel berkembang pesat pada akhir 1993. Tetapi, baru pada 1990-an, penggunaan ponsel berkembang pesat. Pada akhir 1993, PT Telkom memulai proyek percontohan seluler Digital Global System for Mobile atau GSM. Yang keempat, surat elektronik atau email. Surat elektronik merupakan hasil penelitian mahasiswa dari Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Pada 1971, Roy Tomlinson dan teman-temannya berhasil menciptakan aplikasi email. Yang kelima, media sosial. Media sosial adalah media online yang memudahkan penggunanya berpartisipasi, berbagai serta berinteraksi. Yang kedua, dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. A. Dampak positif. 1. Meningkatkan kualitas pendidikan. 2. Menambah wawasan dan pengetahuan. 3. Munculnya profesi atau lapangan pekerjaan baru. Yang B. Dampak negatif. 1. Memengaruhi pola pikir. 2. Kecenderungan antisosial.
B. Teknologi transportasi. Yang pertama, perkembangan teknologi transportasi di bidang transportasi dapat Anda pelajari dalam pembahasan berikut. A. Transportasi air. Transportasi air pertama kali dikembangkan oleh bangsa Mesir pada 6000 sebelum Masehi. Bangsa Mesir mengembangkan transportasi air sebagai sarana perdagangan menuju semenanjung Arab. Transportasi air yang pertama kali digunakan bangsa Mesir berjenis kapal terbuat dari kayu cemara serta menggunakan tenaga angin dan dayung sebagai penggerak. B. Transportasi darat. Transportasi darat merupakan transportasi yang paling murah, cepat, dan mudah dijangkau. Alat transportasi darat merupakan transportasi yang paling banyak diakses manusia. Sejarah perkembangan transportasi darat dimulai setelah adanya penemuan roda oleh bangsa Sumeria pada 4000 sebelum Masehi. C. Transportasi udara. Pesawat terbang merupakan salah satu sarana transportasi udara yang populer digunakan masyarakat. Yang kedua, dampak perkembangan teknologi transportasi. A. Dampak positif. Yang pertama, meningkatkan mobilitas sosial. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. B. Dampak negatif. Yang pertama, masalah kemacetan di kota-kota besar. Yang kedua, meningkatkan angka kecelakaan. C. Teknologi luar angkasa. 1. Perkembangan teknologi luar angkasa. Teknologi luar angkasa berkembang dalam 2 periode sebagai berikut. A. Teknologi luar angkasa pada masa Perang Dingin. Pada masa Perang Dingin, perkembangan teknologi luar angkasa dianggap menjadi perlombaan bagi Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada 1950, Wernher von Braun, seorang ahli luar angkasa asal Jerman, mendapat tugas dari pemerintah Amerika Serikat untuk bekerja dalam program luar angkasa untuk kepentingan sipil. B. Teknologi luar angkasa pada masa modern. Pada era modern, persaingan teknologi luar angkasa tidak hanya memiliki dominasi oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet atau Rusia. Beberapa negara maju di dunia bekerja sama dalam membangun stasiun luar angkasa internasional. Selain itu, teknologi roket pendorong yang digunakan dalam menerbangkan pesawat ke luar angkasa tidak hanya dimiliki oleh Amerika Serikat. Negara-negara seperti Rusia, Jepang, India, dan Tiongkok juga telah mengembangkan teknologi roket pendorong. 2. Dampak negatif teknologi luar angkasa. Yang pertama, dampak positif. 1. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. 2. Kemajuan ilmu pengetahuan. 3. Kemajuan teknologi penginderaan jauh. B. Dampak negatif. Kemajuan teknologi luar angkasa juga membawa dampak negatif, terutama akibat banyaknya satelit yang diluncurkan ke angkasa. Apabila dihitung sejak era pertama satelit diluncurkan oleh Uni Soviet atau Rusia, saat ini jumlah satelit buatan luar angkasa sangat banyak. Banyaknya satelit di luar angkasa juga menimbulkan masalah baru. D. Teknologi persenjataan. 1. Perkembangan teknologi persenjataan. A. Teknologi persenjataan pada masa Perang Dunia. Sepanjang sejarah peradaban umat manusia, Perang Dunia merupakan perang terbesar di dunia ini. Sejarah mencatat jumlah korban perang paling banyak adalah akibat dari Perang Dunia II. Selain itu, banyaknya negara yang terlibat dalam Perang Dunia II menyebabkan perang tersebut menjadi perang dengan skala terbesar. Perkembangan teknologi persenjataan pada masa perang tidak lepas dari munculnya teknologi-teknologi berikut. Yang pertama adalah tank. 2. Pesawat pem-bom. 3. Kapal selam. 4. Kapal perusak. Pada masa Perang Dunia, terutama Perang Dunia II, tiap-tiap
negara memiliki persenjataan yang khas. Persenjataan negara-negara yang terlibat dalam peperangan sebagai berikut. Yang pertama, senjata milik Jepang. Yang kedua, senjata milik Amerika Serikat. Yang ketiga, senjata milik Jerman. B. Teknologi persenjataan pada masa Perang Dingin. Pada masa Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet juga berlomba dalam mengembangkan teknologi persenjataan. Pada Agustus 1949, Uni Soviet berhasil melakukan uji coba bom atomnya yang pertama. Keberhasilan Uni Soviet tersebut menyebabkan hubungan antara Uni Soviet juga mengembangkan jenis bom hidrogen. C. Teknologi persenjataan pada masa modern. Pada masa modern, secara umum, perkembangan teknologi persenjataan pada masa modern ditunjukkan oleh keberadaan beberapa alat berikut. Yang pertama, Modulator Advanced Armed Robotic System atau MAARS robot. 2. Pesawat siluman. 3. Unmanned Aerial Vehicles atau UAV atau drone. D. Persenjataan di Indonesia. Dua. Dampak perkembangan teknologi persenjataan. Dampak positif. 1. Meningkatkan keamanan. 2. Memperkecil risiko korban jiwa. B. Dampak negatif. 1. Pencemaran lingkungan. 2. Perubahan iklim dan rusaknya ekosistem. 3. Muncul aksi teror dan invasi ke negara lain. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurang salahnya mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.